يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Kita lanjutkan bagian fasal berikutnya. Fi qiraatil Qur'ani yuradu bihal kalam. Membaca Al-Qur'an dengan niat berbicara. Membaca sebagian ayat Al-Qur'an tapi niatnya ngobrol, boleh enggak? Boleh enggak? Misalnya ada orang, kalian tersesat, kami sedang tersesat, ihdinas siratal mustaqim gitu misalnya gitu ya. Tapi bukan baca ayat Al-Fatihah, dia minta tolong sama orang ini untuk nunjukin jalan yang benar gitu. Misalnya begitu. Boleh nggak kalau kayak gitu? Jadi menggunakan lafadz-lafadz ayat Al-Qur'an untuk ngobrol, untuk berbicara. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan beberapa catatan. Yang pertama, Zakar Ibnu Abi Dawud fi hadza khilafan. Maka menurut Imam Ibnu Abi Dawud dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat hukumnya. Para tabi'in berbeda pendapat. Farwa an Ibrahim An-Nakhai, diriwayatkan dari salah seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala radhiyallahu an, annahu kana, bahwasanya melakukan hal tersebut yakrahu, makruh, enggak sampai haram menurut beliau, makruh. Ayyata awwalal Qur'ana li syai'in ya'ridu min amrid dunya, untuk mengalihkan lafadz-lafadz Al-Qur'an dalam rangka ngomongin masalah dunia, itu makruh. Ini menurut siapa? Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in kibar, seorang tabi'in besar di daerah Irak. Bacanya ayat Al-Qur'an tapi maksudnya adalah perkara dunia, nggak boleh. Begitu. Wa an Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, annahu qara'a fi salatil maghribi bi Makkah. Tapi Imam An-Nawawi seakan-akan ingin membantah pendapat tersebut dengan membawakan riwayat dari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Apa katanya? Di sini Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pernah sholat maghrib di Mekah. Kemudian membaca apa? Wattini wazzaituni wa turi sinin. Membaca surat At-Tin Umar Ibn Al-Khattab ini. Kemudian ketika sampai wahadzal baladil amin, suaranya dikeraskan sehingga seakan-akan ngasih tahu jamaah wahadzal baladil amin. Maksudnya apa? Mekah. Umar bin Khattab jadi imam salat maghrib di Mekah, baca wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Begitu. Jadi kan ini baca Al-Qur'an tapi seakan-akan kayak ngajak ngobrol jamaah begitu. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena tiba-tiba meninggikan suaranya seakan-akan ingin memberikan penjelasan kepada para jamaah, ini loh Mekah maksud ayat ini. Maksudnya baladil amin ini adalah Mekah. Begitu. Ini ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, banyak riwayat yang lain juga. Wa an Hukaim bi dhammil ha, dan dari Hukaim dengan mendomahkan ha, bukan Hakim bacanya tapi Hukaim Ibni Sa'din bin Sa'id, anna rajulan, bahwasanya ada seorang pria minal muhkamah, dari pengadilan, dari pegawai pengadilan, ada laki-laki pegawai pengadilan, ata aliyan, berkunjung kepada rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah, wa huwa fi salatis subh, tapi Imam Ali masih salat subuh. Orang ini dari pengadilan subuh-subuh datang. Subhanallah, berarti perkara penting banget ya. Subuh-subuh datang ke khalifah.
atau ke qadhi. Wallahu alam, ini apakah Imam Ali di sini sedang menjabat khalifah atau sedang menjabat qadhi, wallahu alam bissawab. Yang pasti faqala, maka laki-laki ini membaca ayat la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan, kalau engkau mempersekutukan dalam amalanmu, la yahbatanna 'amaluk, maka amalanmu akan apa? Akan hapus, akan lenyap. Ini kata orang yang datangnya. Karena Imam Ali ini lagi sholat, maka orang ini langsung baca ayat la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Maksudnya apa? Maksudnya? Bukan lagi ngasih tahu jangan berbuat musyrik. Ini kan aslinya kalau engkau berbuat kemusyrikan, maka Allah akan menghapus seluruh amal baik. Ini adalah salah satu bahaya kemusyrikan. Syirik akbar. Syirik ada dua, penting. Syirik ada, catat, karena ini ada ayat asyrakta, maka kita jelaskan sedikit. Syirik ada dua. Syirik itu artinya apa? Taswiyatu ghairillahi billah bima fi khasaisillah, menyamakan kedudukan selain Allah dengan kedudukan Allah pada perkara-perkara yang itu khusus untuk Allah. Itu namanya kemusyrikan. Taswiyatu ghairillahi billah bima fi khasaisillah, menyamakan, menyetarakan kedudukan selain Allah dengan kedudukan Allah pada perkara-perkara yang khusus milik Allah atau khusus bagi Allah. Misal, Allah itu Maha pemberi rizki, ini khusus buat Allah, maka kita tidak boleh mengatakan ada yang bisa memberikan rizki selain Allah. Allah itu Maha yang menghidupkan, yang mematikan, maka kita tidak boleh mengatakan ada yang bisa mematikan dan yang bisa menghidupkan. Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi, maka kita tidak boleh mengatakan ada sesuatu yang lain yang boleh diibadahi, tidak boleh. Tapi syirik ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa itu syirkul akbar? Syirik besar yang tadi, definisi yang tadi, taswiyatu ghairillahi billah bima fi khasaisillah. Ini definisi syirik akbar. Kalau syirik kecil apa? Menyekutukan Allah dalam sebagian perkara ibadah. Menyekutukan Allah dalam sebagian perkara ibadah. Contohnya apa? Riya. Contohnya riya. Apa itu riya? Apa itu riya? Memperlihatkan amalan kepada selain Allah, itu riya. Ada lagi sum'ah. Apa sum'ah? Memperdengarkan amalan kepada selain Allah. Ada lagi syirik kecil yang lain, contohnya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Ini bisa tergolong syirik kecil. Ya, sombong. Kalau sombong ini enggak termasuk kemusyrikan, dia sombong aja, dosa. Enggak termasuk syirik kecil. Ya, dosa besar tapi enggak termasuk syirik. Dosa besar tapi tidak termasuk syirik. Syirik kecil ini lebih besar daripada dosa besar. Nah, penting ini. Jangan karena ada kata-kata kecil, syirik kecil ini enggak apa, bukan. Syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Misal, membunuh dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Dibandingkan riya, lebih besar mana? Lebih besar dosanya riya. Ngeri nggak? Ngeri. Membunuh itu kan kita nggak mau melakukan. Kenapa? Karena takut kan, dosanya besar sekali kan. Tapi riya itu lebih besar dari membunuh. Tapi kok anehnya banyak orang yang riya biasa aja gitu. Sum'ah biasa aja. Begitu ya. Jadi syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Dosa yang paling besar. Kenapa? Karena dosa yang paling besar itu syirik. Syirik besar
urutannya. Kemudian syirik kecil, kemudian membunuh. Ini dosa yang sangat besar. Nah, setelah membunuh ke bawah itu baru beda-beda. Ada yang mengatakan durhaka pada orang tua dulu urutannya. Ada yang mengatakan riba. Ada yang mengatakan ya sombong. Ada yang mengatakan apalagi? Ada yang mengatakan berzina. Ada yang mengatakan ya itu beda-beda. Tingkatannya beda-beda. Tapi kalau udah membunuh itu paling tinggi. Membunuh orang yang tidak berdosa itu paling tinggi. Yang dekat sekali dengan kemusyrikan. Dekat dengan syirik kecil. Tapi tetap lebih besar syirik kecil. Nah, orang yang amalannya dihapus seluruhnya itu yang melakukan syirik besar. Jadi kalau ada orang melakukan kemungkaran berupa syirik besar, dia misalnya beribadah kepada selain Allah, meyakini bahwa ada yang bisa disembah selain Allah, maka dia melakukan kemusyrikan. Dia berdoa misalnya kepada apa? Biasanya orang kalau doa selain Allah kepada siapa? Berhala, kepada pohon, kepada gunung, kepada kuburan, kepada sungai, laut, matahari seperti orang Jepang, bintang, sapi orang India, api seperti orang Persia, sapi juga sama orang India. India itu Tuhannya lucu-lucu ya, ada Tuhan monyet, Tuhan sapi, Tuhan ular. Iya beneran di India itu. Tuhan monyet, Tuhan, makanya kuilnya kuil ular ya, dewa Siwa gitu kan. Ada kuil monyet, kalau di Cina ada Sun Gokong gitu kan. Itu kan dewa. Kemudian ada apalah beda-beda lah gitu ya. Itu adalah berbagai bentuk kemusyrikan. Ya, jangan dicontoh, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada orang Islam kemudian melakukan sekali saja kemusyrikan, sekali, maka seluruh amal ibadahnya dihapus pahalanya tuh. La yahbatanna amaluk, dihapus seluruhnya. Rugi sekali, dihapus seluruh. Kalau syirik kecil enggak dihapus semuanya. Yang dihapus hanya amalan yang bersangkutan saja. Misal jangan kita, ada orang baca Al-Quran niatnya sum'ah, jangan kita ya. Ada orang baca Al-Quran niatnya sum'ah, maka yang dihapus pahala apanya? Baca Quran itunya saja. Baca Quran yang sum'ahnya saja dihapus pahala. Ini bedanya syirik besar sama syirik kecil. Kemudian syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam, murtad berarti. Kalau syirik besar otomatis murtad. Kalau syirik kecil murtad enggak? Orang ada orang riya, ada orang sum'ah, murtad enggak? Enggak. Orang syirik kecil enggak murtad. Orang membunuh enggak murtad. Enggak langsung murtad. Begitu. Tapi kalau syirik besar murtad. Kemudian yang ketiga di antara perbedaannya, orang yang syirik besar tempatnya di neraka jahanam selamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak bisa keluar dari neraka. Ini orang syirik besar. Tapi orang yang syirik kecil mungkin masuk neraka tapi masih ada kemungkinan masuk surga. Jadi kalau orang melakukan syirik kecil masuk neraka tapi ada kemungkinan masuk surga selama beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya di antara perbedaan syirik besar sama syirik kecil, ada 3. Adapun yang dimaksud di sini dalam kitab At-Tibyan ini, maksud dari pegawai pengadilan tadi bukan ngomongin musyrik itu. Lah kan ayatnya ngomongin musyrik itu. Iya, cuma niatnya niat ngomong sama Ali bin Abi Thalib. Maksudnya bagaimana? Jangan mempersekutukan antara sholat dengan saya, begitu maksudnya. Kamu fokus aja sholat. Karena kalau kamu nggak fokus mempersekutukan antara sholat dengan saya, maka batal sholatnya, gitu maksudnya. Paham ya? Jadi kenapa baca ayat itu udah fokus sholat aja. Fokus sholat nanti, karena kalau kamu memperhatikan saya, maka batal sholatmu, begitu. Kemudian ternyata fa'ajabahu Aliun radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib di dalam sholat, lagi sholat subuh, selesai Al-Fatihah, ternyata baca ayat untuk menjawab orang tadi. Oh bisa begitu ya? Ya bisa. Wa huwa fis shalah, dan dia lagi sholat gitu ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fasbir inna wa'dallahi haqqa. Bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhiffannaka alladzina la yuqinun. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini itu menggelisahkan kamu. Jadi maksudnya kata Ali bin Abi Thalib apa? Udah sabar aja, tunggu saya sholat dulu. Itu maksudnya. Jadi ada ayat Al-Quran ya dibaca
tapi maksudnya untuk ngobrol. Nah ini kan seakan-akan Imam An-Nawawi ingin menyanggah pendapat yang memakruhkan ya. Tadi kata Imam Ibrahim An-Nakha'i makruh. Ini buktinya dari riwayat-riwayat ini, kata Imam An-Nawawi begitu. Seakan-akan seperti itu. Qala ashabuna, maka kesimpulan Imam An-Nawawi, kesimpulan dari para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Wa idzasta'dzana insanun, kalau seseorang sedang meminta izin alal musalli, kepada orang yang sholat, faqalal musalli udkhuluha bisalamin aminin. Misal antum lagi sholat di rumah, ada tamu, assalamualaikum, boleh masuk nggak? Antum ini baca udkhuluha bisalamin aminin, assalamualaikum, masuk ya kan? Kan disuruh masuk. Masuklah ke dalamnya dengan apa? Dengan kesejahteraan atau dengan sejahtera lagi aman. Tapi kan ini maksudnya masuk surga ya. Ayat ini tentu masuk surga. Enggak, maksudnya antum baca ayat sekaligus menjawab salamnya oh tamu, nyuruh masuk maksudnya begitu. Nah, boleh enggak kalau kayak gitu? Maka kemudian fa in aradat tilawah, kalau dia baca ayatnya itu niatnya memang tilawah atau at-tilawata wal i'lam, tilawah sekaligus ngobrol. Di double, niatnya double. Ya saya bacanya sekalian aja deh gitu ya. Kalau misalnya dulu orang tua kami pernah cerita, ada ibu-ibu, ada emak-emak gitu ya, takut sama kucing. Pas lagi sholat itu sholat asar, ada kucing di kasurnya. Kan takut tuh, gemeteran ya. Bacanya apa? Ternyata bacanya wal asri. Wal asri innal insana lafi khusri. Ngusir kucing. Nah, batal nggak sholatnya? Kalau niatnya tilawah atau ya ini cerita orang, nggak tahu beneran atau enggak ya mereka ya, orang tua kami tuh pernah cerita katanya ya fulana pernah melakukan hal seperti itu begitu ya. Batal nggak sholatnya kalau dia niatnya tilawah atau niatnya tilawah plus ngusir kucing ya. Lam tabtul sholatuh, maka sholatnya nggak batal. Kenapa? Karena sudah ada niat tilawah. Jadi niatnya double, niat tilawah plus ngusir kucing. Ya. Wa in aradal i'lam, kalau dia niatnya cuma ngasih tahu orang yang tadi mau masuk itu, atau niatnya cuma ngusir kucing doang. Wah, ada kucing, saya pengen baca al-asr, niatnya buat ngusir kucing doang, bukan niat tilawah. Jadi niat tilawahnya hilang gara-gara ketakutan ada kucing. Aulam yahdurhu niyatun, atau enggak berniat sama sekali, enggak jelas niatnya buat apa, batalat sholatuhu wallahu a'lam, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Sama seperti antum kalau ada imam lupa baca apa yang laki-laki, batal nggak sholatnya? Yang makmumnya baca subhanallah. Kalau niatnya zikir plus ngingetin imam nggak batal. Tapi kalau niatnya cuma ngingetin imam batal. Karena antum ngobrol sama imam, bukan niat zikir. Paham nggak? Antum kan ngobrol sama imam, nggak niat zikir kan? Maka penting menghadirkan niat dalam segala macam keadaan. Jadi ketika imam lupa, zikir plus ngingetin imam, di hati itu harus ada tersirat ketika subhanallah itu zikir plus ngingetin imam. Harus tuh, hati itu harus dilatih niatnya. Harus dilatih niatnya. Jangan cuma oh imam salah nih subhanallah, seolah-olah antum ngobrol sama imam, oh imam salah, begitu kan? Nah, itu nggak boleh kalau gitu. Nah kalau gitu nggak boleh, batal salat. Makanya hati-hati ya. Termasuk juga ketika imam lupa ayat, maka antum niatnya tilawah plus ingetin imam. Jangan sekadar mengingatkan imam. Karena kalau niatnya sekadar mengingatkan imam itu kan kayak ngobrol tadi. Antum nerusin ayat begitu. Maka penting melatih niat, terutama di dalam sholat. Karena masalahnya batal atau enggak. Kalau di luar sholat berarti enggak masalah, seakan-akan gitu ya. Di dalam sholat saja boleh. Ini namanya qiyas min babil aula, menganalogikan perkara yang kecil dengan perkara yang besar. Sholat itu perkara besar bukan? Besar. Kalau bukan sholat berarti boleh enggak? Apalagi begitu. Ini semua Imam An-Nawawi ngasih riwayat dalam sholat semuanya kan?
seakan-akan ingin membantah pendapatnya Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan makruh. Berarti apa? Boleh-boleh saja ngobrol begitu di luar sholat, tidak masalah. Yang penting apa? Nanti kalau di bahasan akidah, yang penting niatnya tidak merendahkan ayat. Niatnya tidak merendahkan ayat. Beristihza. Istihza itu apa artinya? Mengolok-olok ayat. Ada ayat kita olok-olok, kita candain. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau niatnya bukan bercanda, niatnya memang yang ngobrol biasa, menjawab, antum kemudian bertanya, ya, maka itu tidak masalah. Maka itu tidak masalah. Tapi kalau niatnya memperolok-olok di stand up komedi misalnya gitu ya, di acara apa gitu kan, banyak orang olok-olok ayat Al-Qur'an. Maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan memperolok-olok ayat Al-Qur'an termasuk perbuatan yang dapat berpotensi menjadikan pelakunya murtad. Dalilnya surat At-Taubah. Nanti kalau kita bahas bab akidah, insya Allah ada pembahasan memperolok-olok ayat Al-Qur'an. Jadi nggak boleh. Kalau niatnya memperolok-olok. Tapi kalau niatnya ngobrol biasa, maka diperbolehkan. Ya, di dalam sholat pun tidak batal selama ada niat tilawahnya. Itu penting, ada niat tilawah. Selama ada niat tilawah. Jadi lagi-lagi kalau ngingetin imam, subhanallah, harus ada niat zikir. Kalau zikir mah nggak masalah. Niat zikir plus mengingatkan imam. Kemudian ada tilawah mengingatkan, niat tilawah plus mengingatkan imam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Itu namanya qiyasu min babil aula. Ya, menganalogikan sesuatu yang besar dengan sesuatu yang lebih kecil darinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Saya ditanyakan? Cukup jelas? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, berarti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Fanaqtabi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد خصك الرحمن